Hai para Nico user dan kaum ibu kaum yang pantatnya tidak berlubang. Makin kesini kita sudah banyak sekali ya dikenalkan dengan banyak anime-anime isekai. Karena makin banyaknya ya anime-anime isekai, tentunya kita sering menemukan konsep cerita isekai yang mirip-mirip sebenarnya. Cuma beda di karakter utama sama eksekusi ceritanya saja. Tapi secara garis besar itu mirip banget coy. Bahkan anime-anime musim winter 2024 ini saja ada 10 coy anime baru isekai coy. Bayangin 1 tahun kita kayak dicekokin 40 anime isekai coy. Ya mau gimana lagi, ternyata anime isekai memang jadi ladang besar dari studio anime. Dan realita di dunia juga coy. Yang gua lebih pengen pindah ke isekai aja lah daripada hidup di dunia yang lu punya duit, lu punya kuasa. Ya orang lain juga pasti pengen pindah ke isekai lah daripada hidup di dunia yang ngata-ngatain seorang perokok dianggap rasis, main game gacha developernya pelit banget, nggak ngikutin One Piece disuruh nyesel seumur hidup, mau nyari kerja susah, minimal ada orang dalam lah. Kayaknya isekai di anime jauh lebih baik dah daripada dunia kita ini ya. Udah paling bener ya kalian ini pindah alam aja. Nah tapi karakter-karakter anime ini walaupun sudah pindah alam ya, pindah alam pun kita harus punya sesuatu yang dinamakan dengan skill coy. Walaupun skill kita pas-pasan, seenggaknya kita punya skill seperti game yang kita mainkan. Nah contohnya adalah karakter-karakter anime ini nih. Karena pengalaman dia bermain game, dia bisa tuh hidup sesuai apa yang dia inginkan dan menjadi orang kuat berkat pengalaman gamer dia. Bahkan di dunia isekai tersebut mereka merasa seperti nge-cheat coy, karena dia sudah tahu tuh alur yang akan terjadi atau cara grinding level di dunia isekai seperti yang dia mainkan coy. Nah kira-kira apa saja karakter-karakter isekai tersebut? Tanpa basa-basi, Shinobi no Chidai wa Waru. Jitsu wa Ore Saikyo Desta. Kita awali dari anime isekai yang menceritakan tentang karakter utama yang hidupnya benar-benar serasa nge-cheat banget di dunia isekai coy, bernama Haruto. Nah, di dunia sebelumnya itu dia hanyalah seorang hikikomori biasa coy. Ya, pengalaman hidup dia cuma main game, nonton anime, berak, makan, main game, berak, makan gitu doang coy. Nah, ketika bereinkarnasi, dia ini terlahir menjadi anak raja. Wah, harusnya enak dong ya. Sayangnya tidak seperti itu. Anak ini malah dibuang ke hutan karena bapaknya menganggap anak ini sangat lemah coy. Ada alasannya dong kenapa dianggap lemah. Ya alasannya karena anak ini memiliki level 02/02, yang artinya mentok level dia hanya di level 2 saja coy. Tapi sebenarnya enggak, itu hanyalah sebuah salah paham. Karena ternyata level yang dituliskan tersebut itu ngebug coy. Sebenarnya itu dituliskan 1000 sekian gitu. Cuma ya taulah developer dunia isekai ya, game beta udah dirilis gitu. Nah dari sinilah bayi ini termasuk bayi yang ajaib coy. Cuma bapaknya goblok aja gitu, dikira mentok level dia cuma level 2 coy. Kanojo Gakou Sakute. Nah walaupun ini bukan main game ya, tapi sama kayak nge-cheat di dunia ini adalah dia sudah tahu alur cerita yang akan dia alami karena dia masuk ke sebuah dunia novel yang sering dia baca. Jadi setelah si karakter utama ini meninggal di dunia asalnya, dia bereinkarnasi lagi menjadi putri dari keluarga kaya raya. Tapi karakter yang dia perankan hanyalah seorang karakter pendukung yang nasibnya bakalan mati secara mengenaskan. Dan ternyata yang membunuhnya adalah tunangannya sendiri nanti. Nah dari situlah dia tahu nih alur cerita yang akan dialami dan akhirnya berencana untuk memutuskan pertunangan dengan calonnya tersebut. Ya seperti itulah nasib kalau hidup menjadi NPC doang. Sebenarnya kita nggak sadar aja kalau sebenarnya kita juga NPC coy. Tapi nggak apa-apa karena sebenarnya NPC juga bisa menjadi boss terakhir seperti di dalam anime ini nih, yaitu Akuyaku Reijo level Kyujukyu. Yang seperti gua bilang tadi, kali ini karakter utamanya adalah NPC yang nanti akan menjadi last boss dalam game yang dia mainkan. Jadi dia udah tahu tuh alurnya sebenarnya kalau dia ini akan menjadi last boss atau secret boss, yang dimana nasibnya nanti ya bos terakhir ini akan dilawan oleh para pahlawan setelah para pahlawan mengalahkan Raja Iblis. Tapi karena si karakter utama ini nanti yang akan menjadi bos terakhir memiliki jiwa seorang gamer ya, karena pengalaman di dunia sebelumnya, dia malah menaikkan levelnya ke 99 sehingga sang pahlawan mencurigainya kalau dia ini adalah Raja Iblis. Ya seperti itulah kalau gamer menjalani hidup. Anggap saja dunia ini adalah game yang kita mainkan gitu ya, yang suatu saat nanti developer bakalan menutup server kita. Waduh, ngeri amat dah. Seperti anime lainnya nih, ternyata ada anime lain yang dimana developer game juga bisa masuk ke game buatannya sendiri. Dan tentunya karena dia ini adalah seorang developer game tersebut, dia tahu tuh cara paling gampang menaikkan level di game yang dia punya, yaitu anime Deathmatch Kara.
dimana menceritakan tentang seorang developer berumur 29 tahun yang terlempar ke dunia lain. Nah, dimana di dunia ini memiliki sebuah konsep leveling seperti game yang dia buat coy. Sebelumnya dia hanya ditugaskan menjadi seorang programmer yang sering menguji bug pada game yang dia bikin. Nah, karena itulah tiba-tiba gamenya ngebug apa gimana gitu, dia ini bisa naik level secara drastis. Bahkan duit di dalam game yang dia punya pun berjumlah miliaran. Bahkan dia ini punya skill hujan meteor coy. Ini Madara aja kalau ketemu kayaknya bakalan langsung sungkem sama nih karakter ya. Lu tahu game kayak zaman PS1 atau PS2 kayak gitu tuh yang hanya digunakan untuk orang-orang yang skill issue aja gitu. Nah, kalian-kalian ini nih yang pastinya skill issue menggunakan game tersebut. Nggak kayak gua nih umur 5 tahun sudah ngalahin dewa permainan seperti karakter utama dari anime No Game No Life. Walaupun dunia anime No Game No Life itu bukanlah tipikal seperti game MMORPG yang ada leveling gitu, terus ada quest di dalam dunianya. Cuma tetap saja coy, permainan adalah kunci kesuksesan dari dunia ini. Bahkan kalau lu bisa menjadi dewa judi yang dimana tingkat hoki lu itu tinggi banget, lu bisa sukses di dunia ini coy. Nah, itulah karakter utama anime ini, dimana dia ini diundang untuk masuk ke sebuah dunia No Game No Life, dimana mereka sebenarnya hanyalah seorang player nomor 1 di sebuah game yang disebut oleh para komunitas game tersebut yaitu Kuhaku. Intinya karakter utama kakak adik ini jago banget lah main game, sampai ditantang oleh seorang dewa untuk masuk ke dunianya karena pengalaman dia bermain game. Dan ya, buat menguasai dunia isekai itu ya, atau menjadi dewa bukanlah hal yang mustahil kalau lu jago dalam sebuah permainan. Nah, tapi di sisi lain ada loh karakter utama anime lain yang nggak jago nih main game, tapi pas masuk ke dunia game tersebut pengalaman bermain game dia sangat berguna, yaitu sebuah game otome seperti anime Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijo. Ceritanya tentang seorang cewek yang suka banget nih bermain sebuah game otome, sampai suatu hari dia terbangun dan tersadar kalau sebenarnya dia ini adalah seorang karakter utama dalam game yang dia mainkan coy. Nah, di dalam game itu ada karakter antagonis yang sangat dia sukai, atau menjadi karakter yang paling dia favoritkan ketika memainkan game otome ini. Dia malah suka nih jika cewek antagonis itu mengata-ngatai dirinya dan merendahkannya, karena emang begitu ngefansnya dia dengan karakter antagonis ini. Dan ya, karena game ini game otome ya, dia sudah tahu sebenarnya jalan cerita yang akan dia lalui. Apalagi dia ini berperan sesuai seperti apa karakter yang dia mainkan. Sampai ada ujian seperti ujian sihir, ujian pelajaran umum, semuanya dengan gampang dia lalui. Padahal ya sebenarnya karakter utamanya ini hanyalah seorang rakyat jelata. Cuma karena pengalaman dia memainkan game ini di dunia sebelumnya, semua ujian itu bisa dengan gampang dia lalui coy. Bahkan sampai mengalahkan murid terpintar. Tapi nih ya, game otome ini masih gua anggap biasa saja kalau dibandingkan dengan anime ini nih, yaitu Otome Game Sekai wa Mob coy. Dimana di dunia game otome ini cewek-cewek lah yang berkuasa, dan seperti dunia yang kita jalani sekarang ini hanya cowok-cowok ganteng doang yang akan diakui oleh para ciwi-ciwi coy. Sedangkan karakter utama bereinkarnasi menjadi karakter NPC yang dimana tampangnya ya pas-pasan gitu, yang bernama Leon coy. Cuma karena pengalaman di kehidupan sebelumnya, dia ini adalah seorang player yang memainkan game otome ini coy. Dia bisa tahu tuh cara mengubah nasibnya yang hanya seorang NPC. Bahkan dia sampai bisa bersaing dengan para pangeran-pangeran yang nanti akan dia temui di sebuah akademi. Ya, begitulah kisah dari karakter Leon yang ada di dalam anime ini. Kalau jadi karakter utama di game otome udah, jadi NPC udah, next tentu ada dong harusnya yang jadi karakter antagonis, ya itu dari anime Otome Game no Hemetsu Flag, yang dimana karakter utamanya bernama Katarina Clash. Adalah karakter di sebuah game otome, tapi dia adalah seorang putri bangsawan. Dia itu adalah seorang wibu sebelumnya, dimana dia ini meninggal dalam perjalanan sekolah gara-gara semalaman nih main game otome yang dia sukai. Tapi Katarina bukanlah seorang pahlawan di dunia ini, tapi dia berperan sebagai seorang penjahat yang akan mengganggu kisah romantis dari si karakter utama, yang kemungkinan besar ya tentunya dia akan memiliki ending yang tidak seperti yang dia mau coy. Maka dari itu misi utama yang akan dia jalani di dunia ini adalah untuk menghindari nasib buruk yang akan terjadi di ending cerita coy, dengan pengalaman yang dia punya ketika memainkan game ini. Mau gimana ya, emang udah namanya settingan developer gitu kalau Katarina ini akan menjadi seorang penjahat. Sama seperti anime selanjutnya ini yang akan gua bahas nih. Cuma lebih greget lagi nih cara menghindari dari bad endingnya, yaitu Akuyaku Reijo Nano The Last Boss.
atau artinya yaitu aku seorang penjahat dan aku akan menjinakkan seorang bos terakhir dalam cerita. Awalnya sebelum pindah ke isekai ya, gadis ini adalah gadis yang sakit-sakitan dan dia ini hanya bisa berbaring di sebuah rumah sakit. Karena hal itulah dia hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game dan akhirnya dia berpindah alam ke sebuah dunia. Ternyata dunia itu adalah game yang dia mainkan tersebut coy. Tapi sayangnya dia malah menjadi karakter penjahat yang dia tahu nih nasib di akhirnya akan mengenaskan sekali karena dia ini akan mati disembur oleh naga karena kebangkitan seorang raja iblis. Nah, dari sinilah cara menghindari ending buruknya tersebut adalah menaklukkan bos terakhir di game ini yang seorang raja iblis. Dan ya, anime ini adalah anime romance sebenarnya yang lu mungkin udah bisa tebak lah jalan ceritanya. Karena lama-kelamaan ya akan ada rasa-rasa cinta antara si raja iblis dan si karakter utama. Dan kalau memang mereka ini menikah, tentunya akan membuat alur game yang dia mainkan akan berubah coy. Dan endingnya tentu dia kagak bakalan disembur naga. Nah, kira-kira itulah karakter-karakter utama yang hidupnya kayak nge-cheat di dunia isekai coy, karena pengalaman game yang dia mainkan. Nah, menurut kalian mana nih anime-anime isekai yang dimana karakter utamanya ini kuat gara-gara pengalaman game lainnya? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video, saya User. Sampai jumpa di next episode.